Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aliyahum syiabu sundusin kudru wa istabraku wa hulu asawira bifiddah wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Mereka berpakaian sutra yang halus dan hijau, sutra tebal, dan memakai gelang perak. Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang suci. Sudah 11 kali berturut-turut dari sejak ayat ke-11 sampai ke-21 Allah menceritakan dengan penuh kabar kegembiraan tentang surga. Konon surat Al-Insan ini juga adalah favorit Rasulullah ketika dia mengimami sholat Jumat. Di dalam tradisi Sunni dikatakan, karena ya memang menceritakan tentang surga dapat memompa semangat pengikutnya, dapat memompa semangat sahabat, keluarganya, dan yang lain-lainnya ketika mendengar ayat-ayat ini. Bagaimana kebaikan Allah menjamu mereka dengan air minum dari mata air kapura yang dicampur dengan jahe, lalu kemudian disambut dengan berbagai kenikmatan, dan mereka melihat kerajaan yang besar. Lalu yang terakhir ini adalah mereka berpakaian sutra yang halus dan hijau, sutra tebal, dan memakai gelang perak. Kita tahulah kualitas sutra itu bagaimana. Dari seluruh kain yang ada di dunia ini, sutra itu memiliki kualitas yang paling mumpuni. Kehalusannya, kelembutannya, walaupun dia terlihat halus dan lembut, juga dia memiliki kekuatan yang di atas rata-rata. Jadi bisa tahan lama. Makanya zaman dahulu yang memakai baju sutra itu hanyalah kaum bangsawan, para raja, dan keluarganya. Dan Allah memastikan kelak bagi mereka yang mau berbuat baik, silakan minum dan makan kalian nikmati, karena kalian telah berbuat baik semasa hidup kalian. Belum cukup itu juga, Allah memberikan baju-baju yang dari sutranya yang kualitasnya paling mumpuni. Dan di sini Allah mengatakan mereka berpakaian sutra yang halus dan hijau, ada warna hijau. Ya sudah sangat luar biasa lah. Allah memastikan malaikat-malaikat penjaga surga yang membuat itu semua untuk mereka. Ketika ada sebagian fikih yang mengatakan memakai gelang, memakai kalung, memakai apapun perhiasan itu adalah suatu bentuk yang makruh, sebaiknya tidak dilakukan. Namun nanti ketika kita di surga nanti, yang namanya minuman khamar, yang namanya yang dahulu mungkin anggur atau apapun itu akan menjadi minuman-minuman yang suci untuk mereka. Termasuk ketika memakai gelang-gelang yang terbuat dari perak, nanti kita akan menemukan mungkin lagi nanti yang terbuat dari emas dan lain sebagainya. Jadi apa yang diharapkan oleh Islam, apa yang dimakruhkan oleh Islam ketika kalian hidup di sini, itu akan menjadi halal seluruhnya di sana. Bahkan ada beberapa tafsir yang mengatakan ketika engkau di surga, tidak ada itu lagi yang namanya buang air besar. Segala yang kau makan itu akan lari betul-betul nutrisinya menjadi keringatmu yang berbau kasturi. Di sini kalau kita ketemu orang yang bau ketek, yang bau badan itu sangat mengganggu, di sana tidak akan mungkin ditemukan hal-hal seperti itu, karena makanan dan minuman yang diserap oleh mereka akan menjadi nutrisi-nutrisi yang akan menjadi mereka
abadi di sana. Air mata tasnim, air mata keabadian, air mata salsabil, air mata kapura, itu akan menjadi terus menerus dengan makanan dan minuman yang akan mengabadikan mereka di surganya Allah kelak insya Allah. Bagi mereka yang mau bertakwa, Allah menjanjikan dan takut akan kebesaran Tuhan, takut akan nanti ketika di hari kiamat wajah-wajah mereka bermuka masam. Karena baru sadar kita sudah menemukan ayat-ayat terdahulu yang sudah kita bahas bagaimana hidup manusia itu hanya sebentar, seolah-olah mereka hidup hanya di waktu pagi. Perjuangan mereka ketika siang mengejar dunia itu tidak akan lagi mereka ingat ketika terlihat hari penghisapan, hari pembalasan itu nanti. Tahu-tahu mereka sudah dijemput Allah saja ketika petang. Akan menjadi tamunya yang abadi, apakah itu di pahala yang terbaik surga atau di pahala yang terburuk namanya neraka. Begitu. Wallahu alam. Engkau Muhammad, engkau Ibrahim, engkau Daud, engkau Adam, engkau seluruh Nabi dan Rasulku, ceritakanlah tentang surga, ceritakanlah tentang neraka semampumu. Namun mereka itu tidak bisa merasakan bagaimana surga yang sesungguhnya nanti kelak ketika di hari pembalasan. Karena memang surga-surga itu tertutup. Hanya kelak nanti ketika kiamat di hari pembalasan saja Allah memastikan. Belum kita bicara tentang Isra Mi'raj di hari ini ketika Muhammad dibawa ke surga dan di neraka. Nanti kita terangkan lagi surga dan neraka model apa yang dilihat oleh Muhammad pada saat itu. Kalau memang benar surga dan neraka yang dilihat oleh Muhammad adalah benar, pada kenyataannya surga yang diterangkan oleh Al-Quran termasuk hal ini, ya berarti Muhammad adalah satu-satunya nabi yang sudah melihat surga dan neraka dalam bentuk yang nyata. Di kalangan Katolik, di kalangan Protestan pun meyakini Isa juga dibawa ke langit melihat surga dan neraka. Wallahu alam. Namun yang pasti ketika Muhammad, ketika Isa, ketika siapapun menceritakan tentang surga, apa yang mereka ceritakan itu adalah debu yang sedang mereka ceritakan. Kenikmatannya tidak bisa diimajinasikan oleh manusia. Kaum jin dan setan marakayangan sekalipun, bahkan sekelas malaikat pun tidak bisa mengimajinasikan tentang surga yang akan Allah beri kelak kepada kaum jin dan kaum manusia. Mungkin kita akan merasa kayaknya nggak mungkin ya ada surga. Sama seperti kita juga saat ini nih, ketika kita hidup di masa gua, kita nggak mungkin percaya ini. Nggak mungkin nanti ada gedung-gedung pencakar langit, nggak mungkin nanti manusia bisa terbang menembus awan, nggak mungkin. Sama nanti ketika kita di hari penghisapan, ketika kita melihat surga, ya kedudukannya ketika kita ini sedang hidup di tempat zaman abad gua. Manusia-manusia di zaman dulu, di peradaban-peradaban yang rendah tidak akan bisa itu. Namun kalau mereka hidup ternyata manusia bisa membuat pesawat, bisa membuat yang lain-lain yang luar biasa. Sama kondisinya kita ini seperti itu. Tidak mungkin ada surga seindah ini. Nah, tapi nanti ketika kita ada di surga, ada misunderstanding, ada kesalahpahaman yang setipis. Makanya dikatakan Shiratal Mustaqim itu setipis rambut. Ketika engkau mempercayai kebesaran Tuhan, ketika engkau takut kepada Tuhan, maka hanya mereka-mereka yang percaya saja. Kalau di dalam Kristen itu diajarkan harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, maka itu setipis rambutnya. Tapi kalau kita Islam, setipis rambut.
pada akhirnya kita akan merasa, oh ternyata ya memang benar surga itu ada. Alhamdulillahirabbil alamin.